nomor 5, nomor 4. Hei, gimana ceritanya Itokku ini? Ayolah, pakai otak. Itu Yesus tidak makan babi. Coba tengok. Ku baca samamu ya. Iya, Yesus tidak makan babi ya. Coba. Oke, baik. Oke. Sekarang begini. Sekarang begini. Ya. Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Itu bagian Taurat atau bukan? Ya, Taurat. Taurat. Galatia 4 nomor 4 nomor 5. Tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anak yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Takluk, tunduk kepada hukum Taurat. Makan babi enggak Yesus kalau dia takluk kepada hukum Taurat? Yang kutanya tadi. Oke, kutunjukkan lagi kepadamu. Yohanes 14 nomor 31. Kutunjukkan lagi samamu. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa. Nah, perintah Bapa jangan makan babi. Yesus makan babi enggak? Kalau diperintahkan jangan makan babi. Hei. Makan babi enggak Yesus ketika dia mengatakan, aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa. Jangan kau makan babi. Yesus makan babi enggak? Tidak ada dituliskan bahwa Yesus tidak memakan babi, itu aja. Tidak ada hukumnya dituliskan bahwa orang Kristen kalau makan babi tidak mau coba, enggak ada. Jemaah tahu kan Jemaah? Justru Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam yang menjadikan, tetapi apa yang keluar dari hati, dari dalam itu yang menjadikan, itu yang membuat dosa. Tapi kau bilang kau pelajari tidak mananya. Yesus, apa yang kau pelajari? Saya paham yang kau bacakan itu Matius 15. Tapi ingat. Yesus mengatakan apa? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah. Apa itu tempat terendah? Neraka, Seol. Ayo. Dari mana kau tahu tempat terendah neraka? Ya jelas. Lalu apa? Tempat terendah itu apa? Coba tunjukkan. Tempat terhina. Saya bacakan samamu ya. Ya, ku bacakan samamu. Ku bacakan samamu. Tenang. Saya bacakan. Saya bacakan samamu. Tenang. Kamu itu anak pau yang tidak mengerti apa-apa tentang Bible. Ku bacakan samamu. Di dalam kitabmu sendiri ya, Matius 5. Di situ jelas dikatakan bahwa barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, ya, dia akan menempati tempat terendah. Dalam bahasa Yunaninya disebut apa? Elaksitos. Elaksitos artinya tempat yang paling hina. Tempat paling hina itu di mana? Hei, itu tempat yang paling hina itu di mana? Woi, itu perlu kau bawakan itu bahasa Yunani sama aku itu. Sekarang tempat terendah itu di mana kau tahu? Di mana dulu situ neraka itu? Itu Matius 5 nomor 19 itu diceritakan dengan sangat valid. Karena siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka ia akan menduduki tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Itu di mana? Paling hina itu di mana kalau di kerajaan langit? Surga atau neraka? Tidak ada hina di surga. Itu. Jadi Jemaah. Itu. Kau pintarnya kau balikan Alkitab kau Jemaah. Itu tempat terendah, tempat terendah, tempat terhina itu di mana? Surga atau neraka? Tempat kalian lah itu neraka. Susah sih itu ini diskusi bah. Aduh, itu kulai. Gimana nih itu kulai? Di dalam Biblemu sendiri, ya. Terus Yesaya 66 jelas diceritakan begini itu. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan sangat banyak jumlahnya.
yaitu mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman teos, dewa-dewa Yunani maksudnya, dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya kelenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini siapa? Agama mana ini yang makan binatang menjijikkan? Babi, tikus, monyet, padale, kura-kura, kuda nil, buaya, sapi. Siapa ini? Alkitab kami berkata cuma bukan yang masuk ke dalam yang mendajikan sekarang. Kami hidup di hukum kasih karunia. Baca tadi kau baca gimana nya? Kau baca. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Yang kau bacakan tadi itu karangan. Yang kau bacakan tadi itu karangan. Ini firman Tuhan. Kau jago kuliah comot-comot ayat kau. Makanya bagaimana ceritanya? Yang kau bacakan tadi itu, yang kau bacakan tadi itu Matius 12. Dengarkan dulu itu, dengarkan. Matius 12 itu memang murid-murid Yesus di situ lagi makan babi kah? Ketika kemudian dia ditegur sama orang Yahudi, murid-murid Yesus itu lagi makan babi. Hah? Murid-murid Yesus lagi makan babi. Di mana? Di Matius 15, Matius 12, sorry. Apa katanya? Ya, tadi kau bilang yang masuk ke dalam pantat itu yang najis. Gimana ceritanya? Enggak, udah kau balikan baru 1 menit. Enggak ada kau bilang. Jadi masuk di mana? Masuk yang mana? Masuk di mana? Ke dalam mulut. Keluar ke jamban. Saya tanya, di situ ada babi enggak? Adalah apa yang di situ ada babi tidak? Menista, di situ ada babi tidak? Membahas agama lain. Itu ya, di situ lagi bahas babi tidak? Di situ lagi bahas babi tidak? Di kepalamu cuma babi-babi doang terus karena Tuhan mengharamkan babi. Di dalam Taurat Tuhan mengharamkan babi. Makanya saya tanya, di Matius 12 ini, apakah murid-murid Yesus sedang makan babi atau tidak? Gitu loh Bang. Itu. Ini kan berbicara mengenai cuci tangan atau tidak cuci tangan, bukan masalah babi atau anjing. Makanya cuma kau itu jangan boleh balik kenal kita. Kau adalah kita. Kutanya sama Matius 12 ini. Cuma sekolah lu kau STT biar tahu kau. Sekolah STT. Kau biar tahu kau cuma. Enggak jadi apa sekolah STT? Sekolah 3 Tuhan. Gimana ceritanya? STT, sekolah 3 Tuhan, sekolah 3 Teos. Mau ngapain di sana? Mau jadi bahlul? Ini Matius 12, kau baca Matius 12. Itu berbicara mengenai cuci tangan atau bukan atau tidak cuci tangan. Bukan masalah babi atau anjing. Kau larikan pula ke babi, nggak ada hubungannya. Murid-murid Yesus tak ada yang makan babi. Murid Yesus bilang cuma gimana kau bilang makan babi nggak masuk surga? Kan dari kau bilang Yesus kan dalilnya ada, kan dalilnya ada. Yesaya 66 nomor 16 nomor 17. Ini tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Kan ada itu perkataan siapa itu kan di Loh. Yesaya itu bukan hukum Taurat. Kutanya samamu. Di bawah hukum kasih karunia. Dengarkan saya itu. Itu dengarkan. Yesaya 66 Yesaya itu Taurat atau bukan? Yesaya itu nabi dan itu bukan Yesaya itu masuk kitab Taurat atau bukan? Cuma enggak ada dibilang Yesaya itu masuk hukum Taurat apa? Kurang lagi. Yesaya itu Taurat atau para bukan? nabi enggak ada. Makanya aku bilang belajar kau cuma, tapi kau belajar Alkitab. Yesaya ini Taurat atau bukan? Termasuk di Taurat. Yesaya itu termasuk kitab para nabi. Yesaya ini tidak termasuk Taurat kan? Tidak. Nah, yang dibatalkan Yesus Taurat kan? Gimana kau cuma? Udah kau bilang dari cuma. Coba enggak pertanyaan aku cuma. Kamu itu sekarang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Yang dibatalin Yesus Taurat. Yesaya bukan Taurat. Berarti ini tidak dibatalin. Di sini diceritakan Tuhan akan datang membakar jambot semua pemakan babi, pemakan binatang menjijikan dan juga tikus.
Gimana itu? Iya, Alamak. makanya aku bilang cuma tadi kan, cuma kau yang ngomong. Kami sekarang tidak lagi hukum di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum. Nah, ini bukan hukum Taurat. Itulah sebabnya Yesus mati bagi kami. Bah, Yesaya ini bukan hukum Taurat. Dengar dulu. Dengar, kalau kami hidup di bawah hukum Taurat, kami tidak Ini bisa bukan melakukan hukum kenapa? Taurat. Cuma, dengar dulu. Yesaya ini hukum Kalau Taurat atau dulu, bukan? Zaman Israel kalau berdosa satu domba, satu. Itu kan mulai dia. Jadi itu makanya aku bilang cuma jangan kau sepotong. Itu Yesaya ini Tapi kau bukan udah bagian belajar. Taurat itu. Yesaya ini Taurat itu. Yesaya itu kitab para nabi. Iya. Nah, Yesaya ini termasuk Taurat enggak? Enggak Taurat itu. Enggak termasuk. Ada enggak Yesus mati digantung di pohon untuk membatalkan Yesaya? Yesus itu mati di kayu salib itu untuk menebus umat manusia. Iya, enggak. Ada itu enggak jelas. dia mati berdasarkan Galatia 3 untuk Yesaya? Ada enggak? Ngapain? Yesaya itu, udah aku bilang tidak. Yesaya itu menceritakan tentang Yesus, ada di situ. Tapi kau baca. Berarti Yesaya 66 ini betul. Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi, pemakan anjing, pemakan monyet. Siapa itu yang makan anjing sama monyet? Sama babi siapa? Iya. Ya, siapa? Itu. Tidak begitu. Samamu cuma. Makanya aku bilang gitu kalau kau, berarti Anda sudah mengakui kan bahwa yang akan dibakar oleh Tuhan adalah agama Kristen. Tepuk tangan. Oke? Dah? Selesai kita itu? Udah itu? Udah itu? Kamu sudah sadar bahwa Tuhan akan datang membakar orang-orang pemakan babi itu? Statement-statementmu ini tidak akan berpengaruh sama Kristen. Percayalah kau. Namanya juga Kristen. Namanya juga orang kafir. Kafir itu menutup hati. Orang kafir itu menutup mata. Orang kafir itu menutup telinga. Orang kafir itu menutup hatinya. Makanya di Al-Quran dikatakan kalian itu lebih hina dari hewan. Karena hewan masih bisa diajar. Kalian itu susah untuk diajar. Hatimu buta. Sudah jelas-jelas Yesaya mengatakan Tuhan akan datang membakar seluruh bulu jambutnya orang yang makan babi dan makan anjing dan binatang-binatang menjijikkan seperti tikus. Tapi kamu tidak berpengaruh pada dirimu kan? Kenapa? Hatimu buta, hatimu sudah mati. Hatimu sudah mati. Yang kau sembah itu kan setan yang digantung di atas pohon sehat terkutuk. Itu kan bukan Tuhan. Makhluk halus. Sekarang gini cuma. Apalagi? Kalaupun benar yang kau bilang itu, Kristen itu sesat. Kristen itu enggak benar. Ya memang. Yesaya 66 ini buktinya. Tunggu dulu. Seandainya pun agama kami dihapus dari Indonesia ini, enggak diakui pemerintah, tidak kenapa bakal kami masuk Islam. Kenapa? Karena kami lihat karakternya seperti kau itu. Oh ya nggak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah karena neraka juga butuh penghuni. Tidak masalah. Neraka juga butuh penghuni. Tidak masalah. Itu neraka juga butuh penghuni itu. Nggak bagus kalau sunyi di sana. Minimal kamu Juma itu nggak ngerti apa-apa. Juma itu tidak paham tentang Alkitab karena yang dia ketahui itu mencomot-comot Alkitab. Dia nggak paham tentang sejarah teologi Alkitab. Iya, Juma itu nggak ngerti. Jadi Pak, jadi yang ngerti siapa Anda? Yang ngerti Anda? Kami itu nggak ngerti apa-apa Juma. Iya, jadi yang mengerti Anda. Iya, kamu itu nggak ngerti. Oke, baik. Sekarang begini. Ku tanya sama Juma. Kalau kau jadi tanya, enggak. Sekarang kau kutanya. Kau jadi bertanya ke saya. Kan yang mengerti kamu. Karena kau tidak mengerti apa-apa. Kan yang mengerti kamu. Kenapa kau tanya saya? Kamu yang mengerti. Makanya kamu yang harus coba ditanya. mencomot Alkitab yang dari Yesaya dan kau comot-comot, kau memberikan pengertian menurut otakmu sendiri. Nah, terus bagaimana menurut saudara nih? Bagaimana menurut saudara Yesaya 66? Tuhan akan datang membakar dengan nyala api semua pemakan babi, pemakan tikus dan binatang menjijikkan.
Bagaimana menurut Kau saudara tahu ini? nggak itu sejarahnya? Kenapa Tuhan mengatakan Bagaimana demikian? sejarahnya? Bagaimana Kau tahu sejarahnya? nggak? Bagaimana? Makanya Bagaimana? jangan otakmu itu yang mengartikan, menafsirkan menurut nguncungmu yang kau buka dulu nguncungmu itu. Coba kamu ceritakan ke saya, silakan. Saya mau dengar. Apa kisah sejarahnya di situ? Silakan. Ayo. Nah, kau jelaskan ke saya, silakan. Yesaya itu, silakan. Aku diam. Macet, Paman. Ayo, kau jelaskan ke saya. Silakan. Ayo. Saya diam. Kamu jelasin, silakan. Dibuka mute-nya, Pak. Minum air putih dulu. Tadi itu nafasnya itu kayak terseok-seok. Aduh, bahaya ini. Silakan. Itu juga ini kah? Juga opung ini opung. Oh, opung silakan. Opung Robert silakan. Kamu Juma dijelaskan pun kau nggak tahu. Loh, nggak akan pernah jelaskan aja dulu, jelaskan. Yesaya 66 tidak akan ini. pernah kau nangkap. Yesaya 66 ini jelas sekali di sana menjelaskan bahwa Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi, pemakan binatang menjijikkan dan juga pemakan tikus. Yesaya 66 ayat berapa? Yesaya 66 ayat berapa? 15 sampai buka. nomor 17, silakan. Mana? Yesaya Baca. biar Baca. sebentar. Baca. Yesaya 66 Nomor 15 sampai 17. 15 sampai 17. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hariknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Tahu kau nggak itu maksud ayat firman Tuhan ini? Maksudnya apa? Maksudnya Kau apa? baca nggak dari ayat 1 sampai seterusnya? Kau baca. Silakan kau baca, silakan. Loh, nggak perlu lagi ku jelaskan. Perikopnya itu jelas. Perikopnya itu jelas tentang keselamatan sesudah hukuman. Dan kau tahu kenapa? Karena maksudnya pada apa waktu itu? Maksudnya apa? Yang dibakar di sini siapa? Yang dibakar itu orang-orang yang mempersembahkan korban kepada dewa. Makanya kau baca tentang sejarahnya. Jangan otakmu itu mencomot satu-satu ayat Juma. Karena bangsa Israel pada waktu itu mempersembahkan korban kepada dewa, dan setiap mereka yang sudah mempersembahkan itu, dan mereka akan mati dihantam api. Jadi jangan kau kategorikan sekarang, itu berlaku untuk orang Israel pada waktu itu. Oh, ini untuk orang Israel dalilnya itu. Loh, bukan untuk pemakan babi. Jadi orang Israel itu pemakan babi. Loh, dulu memang mereka sempat memakan babi. Di mana? Coba dalilnya. Coba tunjukkan kepada saya di mana orang Israel makan babi. Loh, biar jadi kau kutanya, kenapa ayat ini turun? Karena mereka memang makan babi pada waktu itu cuma. Loh, kau bilang. Di mana dalilnya orang Israel makan babi, di mana? Loh, kutanya kau Juma. Kenapa Tuhan membicarakan ini? Kenapa? Karena memang pada waktu itu mereka itu memakan babi. Dan siapa itu mereka ini? Siapa? Loh, nggak perlu kau tanya itu. Makanya kau itu sebenarnya nggak ngerti apa-apa Juma. Kau nggak paham. Congor. Iya, congormu itu nggak paham ya kau. Kau pikirnya saya kasihan sebenarnya orang yang memuja kau itu Juma. Iya, karena kau nggak paham. Biar ku bilang sama mu Juma ya, di dalam Yohanes 14 ayat 6 jelas bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Udah. Kita bahas lagi itu. Yesus jalannya tidak makan babi. Kamu? Loh. Kenapa Yesus tahu kemana Yesus tidak makan babi? Jalan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah jangan makan babi. Ayo, Juma, dengar. Juma, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan akulah jalan. Jalan yang kutunjukkan. Jalan yang Yesus tunjukkan apa? Tentang makan babi atau tidak makan babi, Juma. Jalan yang Yesus tunjukkan itu apa? Yang jalan kebenaran, karena Yesus itulah kebenaran. Yang mana? Kebenaran yang mana yang Yesus tunjukkan? Kebenaran yang mana yang Yesus tunjukkan? Kebenaran yang mana? Jangan kau melarikan ayat itu menurut konteks daripada pemikiranmu. Kebenaran yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi? Kebenaran yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi? Jalan yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi?
Jawab. Akulah jalan. Jalan yang mana yang Yesus tunjukkan kepada orang Yahudi? Jangan kau ngarang-ngarang kau. Tidak ada orang Kristen pada saat Yesus mengatakan ini, nggak ada. Yesus hanya berbicara kepada orang Yahudi Bani Israel. Aku. Dia jalan kebenaran dan hidup cuma. Kutanya sama kau, siapa jalan kebenaran? Ya, dia Yesus di situ. Sekarang kutanya samamu, Yesus siapa bicara jalan dengan kebenaran orang ini. Jalan kebenaranmu siapa? Kutanya samamu dulu. Siapa Kutanya yang dulu menjamin samamu. hidupmu? Kutanya sama kau. Rasulullah Kalau kau Muhammad menyembah SAW jalan Allahmu, hidupku. mana dalilnya? Dengar. Mana dalilnya? Dengar sama saya. Dengar Enggak, sama saya. kutunjukkan sama kau. Dengar. Mana dalilnya? Dengar. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu. Dengar. Mute Tenangkan aku. jiwamu. Dalilmu mana? Tenangkan jiwamu. Tenangkan jiwamu dulu. Tenangkan jiwamu. Enggak. Pertanyaan saya. Sekarang cuma aku tanya. Yesus ketika penginjilan dia berbicara kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen? Jawab. Kutanya kau Juma, di Udah, kau mana alat turun jalan kalau gitu, kebenaran kau turun. dalam hidup? Kamu turun, kalau kau tidak bisa jawab kau turun. Bagus. Yesus berbicara, akulah jalan. Kepada siapa Yesus berbicara? Kepada orang Yahudi, Bani Israel, Bani Yakub. Bukan kepada orang Roma. Kalian itu pengikut orang Roma. Agama Katolik pertama kali. Yesus tidak mengenal pemakan babi. Jangankan pemakan babi, orang Kanaan saja yang datang kepadanya untuk minta anaknya disembuhkan, Yesus sebut dengan sebutan anjing. Apalagi ente. Kau kalau bertemu dengan Yesus, kau itu tidak dipanggil anjing lagi. Kau dipanggil apa? Setan. Mana buktinya? Matius 7, nomor 22, nomor 23. Kau tidak disebut anjing, kau disebut apa? Penyesat, pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu setan. Coba aja kau ketemu Yesus. Praktekkan Matius 7 itu. Kalau kau tidak disebut sebagai setan, jari-jari saya kau potong. Orang-orang Kanaan aja ketemu Yesus. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada anjing. Apa kata orang-orang Kanaan ini? Wanita Samaria ini, apa kata dia? Betul Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Tuh. Apalagi kamu. Orang yang bertemu Yesus aja dibilang anjing. Kalau kamu bukan anjing lagi, monyet. Monyet, setan. Jadi diskusi itu pakai ilmu. Kau tuduh lagi orang Yahudi, orang Israel makan babi. Dasar penyesat. Yesus jalan, betul. Jalan untuk Yahudi. Bukan jalan untuk Kristen. Yesus itu jalan bagi Bani Israel untuk sampai kepada Elohim. Bukan jalan untuk orang Kristen, pemakan babi, bukan. Sadarlah kalian.